Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, kawan-kawanku semua. How are you today? Semangat, 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 semangat. Ini jam 9 kurang sebelum saya eksekusi ke Wondes. Karena orderan udah mulai, alhamdulillah ada masuk 1-2. Dan saya tuh pengen cerita. Tadi sebelum saya berangkat antar anak-anak sekolah, saya tuh bikin konten untuk TikTok, teman-teman. Sekali lagi saya belajar TikTok affiliate, bikin konten yang coba ya apa adanya. Jadi konsepnya saya pinginnya saya bikin video itu nggak banyak gimmick, apa adanya. Saya ambil produk, ya udah nih saya pakai, saya gini. Tapi ternyata polisinya TikTok makin sadis. Tapi sebenarnya itu semua saya kena semprit, lampu merah, stop, kena penalti. Kalau tak renung-renungin, untuk belajar memang seperti itu, teman-teman. Saya berkali-kali kena penalti. Teringat zaman saya dulu waktu pengen belajar komputer gitu ya, mengenai belajar laptop kayak gitu, benerin laptop kayak gini gitu ya. Saya berkali-kali yang terjadi apa awal-awal, teman-teman. Berkali-kali saya tuh ya salah, dan menurut saya kesalahan saya cukup lumayan mengerikan. Lumayan berat. Kenapa? Waktu itu bagi saya dengan gaji 1,5-an, saya beli harddisk di kisaran akan 600 atau 800 atau 400, saya lupa detailnya. Dan waktu itu harddisk saya jebol. Hanya untuk praktek gimana sih install, gimana itu gitu. Jadi ibaratnya hampir 50% gaji saya buat beli alat komputer, dan itu pun rusak, jebol. Itu terjadi. Nah, kali ini pembelajaran itu terus berlanjut, teman-teman. Kayak tiba-tiba saya dengan udah PD-nya, udah ngonten dengan cara yang asoy boy menurut saya, yang saya belajar senatural mungkin. Saya nggak mau yang dengan konsep yang nggak dari hati gitu. Tapi nyatanya saya kembali melakukan kesalahan hari ini, teman-teman. Saya tadi nggak merasa bersalah, tapi pas pada saya pulang saya dapat notif. Loh, saya kena penalti lagi. Sekali penalti langsung 3. Gendeng. Apa ini? Saya langsung dikasih notif. Itu saya klik, langsung dibuka ke wawasannya si TikTok. Apa aja yang nggak boleh gitu. Emang saya nggak pernah baca selama ini, teman-teman. Nah, kan. Kembali lagi, saya kurang ilmu, teman-teman. Jadi bisa jadi ini terjadi juga ke teman-temanku semua. Karena kita itu kebiasaan ngobrol biasa kan. Saya pengen senatural mungkin. Ya saya ngomong apa adanya, jujur. Tapi jujurnya ini melanggar aturan bisa. Contohnya kayak tadi. Kenapa kok melanggar aturan? Kayak gini. Gini teman-teman. Ternyata TikTok itu melarang hal-hal yang membawa berat badan. Yang diakibatkan, wah saya tuh makan gorengan, badan saya jadi gemuk. Nah sekarang saya konsumsi madu ini, badan saya jadi langsing. That's right, dilarang. Itu masuk kategori overclaim, jadi berlebihan. Kecuali kita memang punya data valid. Nih, misalkan saya makan ini, saya ini tes dokter, hasilnya secara ilmiah tampilkan, bisa jadi dia mungkin akan tidak bisa berkata apa-apa, dan kita menang. Sejatinya, yang disampaikan, yang diharapkan TikTok itu memang bagus sih. Kita jangan asbun tanpa data, realita, fakta yang real. Otak saya selama ini, berhari-hari ini, yang masuk dalam otak saya adalah gimana cara bikin konten original. That's right. Itu udah saya lakukan. 2 kali kena penalti di minggu ini. Konten original saya, tapi saya kena 2 penalti. Oke, saya makin, pokoknya berarti udah saya nggak boleh ngulang video, saya apa adanya. Tapi saya masih ada lagi pelajaran selanjutnya, ilmu selanjutnya yang ini bisa diterapkan dalam dunia sehari-hari kita juga, teman-teman. Bahwa kita hati-hati dengan overclaim produk kita. Saya jualan, misalkan saya ini kan jualan somai Wondes, saya nggak mau yang ngomong paling enak gitu. Tidak bisa sebenarnya kayak gitu. Karena itu bahasanya overclaim. Makanya saya sampaikan, gimana enak nggak? Saya jawab, kalau menurut kami sebagai penjual, pasti jawaban kami enak. Tapi akan lebih valid lagi kalau ibu mencoba, kakak mencoba merasakan
yang datang dari ibu itulah yang lebih valid. Kalau ngomongin enak tidak enak. Ya betul nggak? Nah, sebenarnya saya tuh udah menerapkan di produk saya sendiri. Tapi saya tadi sebenarnya saya nggak ngomongin masalah gini. Gini loh, saya cerita. Kalau saya ceritanya gini nih, ngomongin masalah garam. Ternyata garam ini kandungan mineralnya tinggi dan bisa menambah metabolisme badan yang baik, membantu metabolisme. Karena apa? Karena kalau metabolismenya nggak baik, kita makan mulu, badannya bakal gemuk, kegendutan. Aku ngomong gitu, Cok. Ternyata tidak boleh. Ya wes. Oke. Jadi teman-teman hati-hati, polisinya TikTok galak, sadis, dar. Jadi teman-teman belajar. Nah, itulah serunya belajar, teman-teman. Asal jangan bikin stres. Kalau saya mikirnya, wah anjir, saya udah bikin video original malah ke-kick, kena penalti, momen sudah saya. Jangan. Tapi saya coba renung, ya tetap saya manusia. Wah, asem, saya bilang gitu. Tetapi itulah proses pembelajaran, teman-teman. Jadi adik-adik saya, kakak-kakak susu saya yang di atas sana, yang di bawah, pokoknya kita belajar terus, teman-teman. Jadi setiap hari kita bikin permasalahan, carikan solusinya. Dan saya tadi hari ini dapat pelajaran lagi bahwa hati-hati dengan overclaim. Dilarang di TikTok. Nah, kepada saat kita hidup, kita juga bisa melaksanakan hal positifnya. Ada baiknya juga kita jika tidak overclaim, teman-teman. Kecuali memang ada data dan fakta. Kalau ada data dan fakta bukan overclaim, ini loh realitasnya, nyatanya seperti ini. Dan itu sebenarnya seperti ajaran kita, Nabi kita ya Muhammad Rasulullah, yang beliau adalah terkenal dengan kejujurannya, fakta gitu loh. Kita menyampaikan fakta yang ada saja, dan itu juga fakta ini kalau misalkan kayak ini ya tidak boleh sembarangan keluarkan fakta juga. Nah, itu aturan main kita ikutin. Jadi saya akan atensi sekali, hati-hati ngomong bahasa paling nomor 1 misalnya. Saya tadi juga baca sekilas, nggak boleh tuh. Apalagi membandingkan produk ini dan produk ini. Ya, bagusan ini. Ini apa? Dilarang juga. Dilarang menjatuhkan produk lain. Membandingkan seperti itu. Ternyata di TikTok juga dilarang. Oke, pelan-pelan teman. Jadi bukan cuma masalah konten original, tetapi juga tidak boleh membawa namanya berat badan yang diakibatkan makan ini. Jadi before after nih, wajah saya nih buluk. Setelah pakai ini jadi jernih gitu. Tadi kan jerawatan. Itu juga nggak boleh loh kan. Gendeng. Jadi teman-teman yang bikin konten boleh jualan, boleh ini, tapi aturan main ya dimainkan, diikutin. Kalau enggak, saya tadi dengar ada yang duitnya 18 juta di frozen dan nggak bisa diambil. Gendeng, sadis. Itulah kekuasaan, guys. Itulah power pada saat mereka pegang data, dan mereka kuasa. Kenapa? Karena megang data. Nah, pembelajarannya hati-hati juga. Ternyata TikTok ini kekuasaannya luar biasa juga gitu, teman. Dan mereka bisa aturan main apapun dijalankan. Bayangkan, saya kena 350 melanggar aturan, duit saya frozen hilang. Terus saya dengerin juga, ada juga yang hasilnya 18 juta. Nggak peduli followermu berapa, melanggar aturan, jebret. 18 juta loss. Nah, pembelajarannya juga, sebagai kita seorang entrepreneur, hati-hati ini juga. Walaupun saya juga akan belajar ke sana, tapi saya harus hati-hati. Wow, ngeri juga ya gitu. Kalau kita melanggar aturan, ya bisa loss. Terus keduanya, saya masih ada kepikiran tadi, ada yang ngomong, TikTok ini di mana problemnya? Salah satunya apa? Data. Mereka pegang data, bro, yang berkuasa. Nah, kalau kita ingin juga berkuasa, belajarlah pegang data. Data customer, data ini, ya wis. Nah, bersyukurnya saya di salah satu platform saya, bisnis saya itu juga saya memegang data customer. Jadi minimal saya nggak terjadi something. Kalau mereka udah closing aja si TikTok, habis lagi itu bener ya, karena data di mereka semua. Sedangkan kita nggak ngerti, nggak pegang data, cuman kita ngejual. Sebenarnya teman-teman, kalau memang mau the real ya jualan itu yang paling keren ya kita jualan sendiri langsung ya. Mungkin platformnya di data kita gitu. Tapi salah satunya ya ini, jangan jadikan main gitu. TikTok ini sebagai tempat bisa memberi resource keuangan, tetapi bukan berarti harus di situ semua. Tapi tidak apa-apa kita misalkan, ada di TikTok, ada di platform ini, menurut saya gitu. Tapi kalau udah main jadi yang satu-satunya, be careful. Karena
kelemahan kita memang kita tidak pegang data. Ini secara IT-nya ya teman-teman ya. Data di mereka semua. Misalkan data keuangan kita, data penjualan di servernya mereka. Kita nggak bisa akses ke sana. Benar-benar, oh nih, gua amankan gitu. Nggak bisa. Ya begitu pun kayak Google ya teman. Google kayak gini, YouTube juga mereka pegang kuasa. Dan akhirnya apa? Harta kekayaan tertinggi sekarang adalah data. Kalau dulu saya pernah, waktu masih kerja di kantor gitu, saya pernah diajak menambang data. Data mining namanya. Itu bagi saya juga hal yang ruwet karena harus menggunakan apa ya, rumus-rumus, sedangkan otak saya ngeblank kalau udah rumus-rumus kayak macam. Pernah saya waktu itu diajak ngomong itu, terus kayak dikasih risetnya pakai bahasa Inggris, ingin tingkat dewa. Waduh, saya pengen tapi saya nggak bisa memahami teman-teman. Dan akhirnya ya sekedar saya paham, oh ada yang namanya big data. Nah, big data ini bisa masuk area TikTok. Ini bayangkan berapa juta orang di sana, berapa banyak, makanya polisinya, AI-nya mereka ternyata wow, sadis. Nah, itu teman-teman cerita saya pagi ini, gimana saya kembali lagi kena penalti dan dapat pembelajaran terbaru. Lihat positifnya, lihat baiknya, kita ambil. Silahkan diambil, kalau buruk kebuang, dan ini pembelajaran buat saya untuk terus gimana terus mencoba dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.